Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang pengangkutan darat, laut, dan udara. Berikut videonya. Apa itu transportasi? Transportasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi beberapa hal. Buat ke dalam transportasi, memindahkan dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan alat transportasi dan penurunan alat transportasi baik kepada penumpang maupun barang. Lalu pengangkutan. Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengiriman barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Tujuan transportasi sendiri yaitu untuk mengangkut sesuatu, baik barang atau orang, dari suatu tempat asal ke suatu tempat tujuan dengan baik, dan meningkatkan nilai menggunakan baik untuk penumpang atau barang yang diangkutnya. Pengangkutan laut adalah moda transportasi menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang ataupun barang melalui jalur laut. Kelebihannya yaitu biaya yang cukup rendah untuk mengangkut barang dalam jumlah besar, namun waktu tempuhnya yang cukup lama. Pengangkutan udara adalah moda transportasi yang menggunakan pesawat yang mengangkut penumpang ataupun barang melalui udara. Kelebihannya yaitu yang relatif lebih cepat, namun biaya yang cukup tinggi. Pengangkutan darat adalah moda transportasi untuk mengangkut penumpang ataupun barang seperti truk, bus, ataupun kereta api melalui jalur darat. Kelebihan pengangkutan darat adalah fleksibilitas dan biaya yang murah untuk jarak pendek ataupun menengah. Hukum transportasi adalah bagian penting dari sistem hukum nasional. Hukum transportasi merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan pengangkutan penumpang atau barang dengan menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api. Ia menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan, keamanan, dan kelancaran kegiatan transportasi. Kesimpulannya, hukum transportasi adalah perangkat hukum yang mengatur, mengawasi, dan menjamin keteraturan serta perlindungan dalam seluruh kegiatan pengangkutan barang dan penumpang. Ia melibatkan aspek kontrak, tanggung jawab, keamanan, serta perkembangan teknologi dan globalisasi guna menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan adil bagi seluruh pihak. Transportasi dan prinsip hukum pengangkutan. Prinsip hukum transportasi terbagi menjadi dua, hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik menekankan kepentingan umum seperti keselamatan, keadilan, manfaat, integritas, dan kesadaran individu. Hukum perdata berfokus pada kesepakatan antar pihak, konsensus, koordinasi, dan bukti dokumen. Sementara itu, hukum pengangkutan diatur berdasarkan moda transportasinya. Seperti kereta api, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, kendaraan umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, laut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, dan KUHP Perdata. Udara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Semua aturan ini bertujuan untuk menciptakan transportasi yang aman, adil, dan tertib secara hukum. Contoh kasus pengangkutan darat. Kecelakaan truk pengangkut barang. Teknologinya adalah sebuah truk benteng milik logistik Nusantara yang membawa barang elektronik dari Jakarta ke Surabaya. Dalam perjalanan, truk mengalami kecelakaan dikarenakan sopirnya mengantuk, sehingga sebagian besar barang rusak total, sehingga pemilik meminta ganti rugi. PT Logistik Nusantara sebagai pihak pengangkut bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pemilik barang atas kerusakan yang ditimbulkan akibat kelalaian sopir, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pengangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antisipasinya adalah dengan menerapkan manajemen keselamatan kerja yang ketat, termasuk pengaturan jadwal istirahat sopir dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Contoh kasus pengangkutan udara. Kasusnya adalah keterlambatan pengiriman barang berkualitas tinggi. Kronologinya adalah PT Indonesia mengirim sebuah pakaian mode eksklusif ke Paris untuk sebuah acara esensial menggunakan maskapai internasional. Akibat keterlambatan 3 hari, sehingga mengalami kerugian.
Maskapai penerbangan harus memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang keterlambatan pada pelanggan. Maskapai penerbangan dapat melakukan antisipasi dengan melakukan peliharaan teknik pada pesawat, mengoptimalkan kabin awak, dan juga melakukan manajemen operasional agar tidak terjadi keterlambatan. Dengan melakukan kompensasi dan juga antisipasi, maskapai penerbangan dapat meningkatkan kualitas dan juga peningkatan pelayanan agar tidak terjadi keterlambatan. Contoh kasus angkutan laut. Kasus barang hilang di kapal kargo internasional. PT Indo Export mengirim 500 ton kopi ke Jerman melalui kapal kargo milik perusahaan pelayaran asing. Setelah kapal tiba di pelabuhan yang 7, diketahui 100 ton kopi rusak dan sisanya terkena air laut sehingga PT Indo Export menuntut ganti rugi. Penyelesaian angkutan laut. PT Indo Export dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan pelayaran atau penyedia asuransi angkutan laut dengan didukung bukti dokumen pengiriman dan kelaporan kesehatan yang memadai. Antisipasinya, PT Indo Export sebaiknya mengantisipasi risiko kehilangan dan kerusakan dengan membeli polis asuransi pengangkutan laut yang memadai dan memastikan dokumen pengiriman lengkap serta dengan kontrak. Kesimpulannya, dengan memiliki asuransi pengangkutan laut yang memadai dan dokumen pengiriman yang lengkap, PT Indo Export dapat meminimalkan risiko kerugian dan memastikan klaim ganti rugi dapat diproses dengan lancar hingga kehilangan atau kerusakan pada barang.